Kita angkat satu pujian, Ku dijangkaunya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, kita berteriak minta tolong dan terdengarlah suaraku di baitnya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Sekali lagi, ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Om Hartawan. Bersama kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan.
Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kesempatan pada malam hari ini Engkau yang sudah menyertai, menuntun kehidupan kami, dan sudah memberikan kemurahan. Kami dapat melayani pekerjaan-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan, seberapa kami yang sudah bergabung pada kesempatan ibadah doa pada malam hari ini, Engkau kuasai pribadi lepas pribadi, Engkau kuduskan Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjangkau, menjamah kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, dalam setiap kami melaksanakan ibadah, mendengar suara firman-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mari tolong Tuhan. Pada diri hamba tidak ada kemampuan kebisaan apa-apa, selain menyerahkan hidup ini untuk menjadi saluran berkat, bagi menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan benar-benar merasakan tuntunan dari kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu yang selalu menyertai, melindungi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang masih mengganggu ibadah kami Tuhan, dimanapun kami melaksanakan ibadah dan gangguan itu terjadi, kami ikat dengan kuasa Tuhan dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala bentuk kuasa kegelapan diperintahkan Kau dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan suara firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba. Berikan hikmat, lidah, akal budi, agar hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya diperuntukkan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbicara mengenai jumbai jubah Yesus. Ya, yang terdapat di dalam Injil Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Kisah ini juga ada di dalam Injil Matius pasal yang 9 ayat 20 dan 20 sampai dengan 23, 22. Dan juga Injil Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48. Tapi kita akan membaca kisah ini dari Injil Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Kita akan baca lebih dahulu ayat-ayatnya ya, supaya kita lebih mengenal kisah ini, walaupun kita tahu kisah ini sudah kerap kali disampaikan dan juga kita dengar ya lewat pemberitaan-pemberitaan dari hamba Tuhan, ya Bapak Gembala, dan pernah disampaikan oleh Pak David sendiri ya beberapa waktu yang lalu ya. Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi perempuan ini sudah pernah mendengar tentang pribadi Yesus. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus. Jadi dia ada satu upaya mendekati Yesus dari belakang dan menjamahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan. Ya, sungguh pengalaman yang luar biasa yang didapatkan dari perempuan yang menderita sakit meleleh darah yang sudah dideritanya selama 12 tahun. Bukan waktu yang singkat, ya. Dia menderita sakit pendarahan itu cukup lama dan sudah cukup banyak uang yang dihabiskan untuk dipakainya berobat untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya. Namun segala upaya yang sudah dikerjakannya sia-sia belaka dan sakitnya tidak kunjung menjadi sembuh. Akhirnya dia mendengar berita tentang pribadi Yesus dan dia tahu tentunya siapa pribadi Yesus itu, dan dia memberanikan diri untuk datang. Puji nama Tuhan. Kisah ini dalam terang tabernakel terkena kaki dian emas atau pelita emas yang pengertian rohaninya hidup dalam terang Roh Kudus. Ya, kondisi perempuan yang dikisahkan dalam Injil Markus 5 ini sangatlah bertolak belakang dengan kondisi pelita emas yang tentunya memancarkan terang. Ya, sebab kita tahu pelita emas itu ada 7 pelita yang terdiri dari satu pokok batangnya yang ada di tengah-tengah, kemudian 3 cabang sebelah kanan dan 3 cabang di sebelah kiri. Jadi jumlah seluruhnya pelita itu ada 7, ya. Dan itu diisi dengan minyak zaitun dan dinyalakan dan dipergunakan, ditempatkan di dalam kemah suci untuk bisa menerangi ruangan yang ada di dalam ruangan suci itu sendiri. Jadi fungsi dari pelita emas itu sebenarnya untuk memberikan terang. Ya. Kalau kita kaitkan kisah perempuan yang meleleh darah ini yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34 yang tadi kita baca. Jadi kondisinya merupakan satu kondisi yang sangat bertolak belakang, ya. Sebab apa yang diderita oleh perempuan yang meleleh darah selama 12 tahun ini itu menunjukkan satu kondisi justru perempuan ini ada dalam kondisi sakit, kondisi susah, kondisi menderita, sama halnya kondisi berada dalam gelap, ya, kondisi dalam kegelapan, ya. Jadi keberadaan perempuan ini sebenarnya kondisinya sama seperti yang ditulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya, saya bacakan untuk saudara. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. 4. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. 5. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. 6. Ia menempatkan aku di dalam gelap.
seperti orang yang sudah lama mati. Ya, jadi keberadaan perempuan meleleh darah ini sama seperti yang ditulis Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan, ya. Di sana akulah orang yang melihat sengsara. Pribadi perempuan yang meleleh darah ini mengalami satu kesengsaraan tentunya. Dikatakan disebabkan cambuk murkanya. Segala sesuatu yang terjadi menimpa kehidupan manusia tidak lepas dari apa yang sudah kita kerjakan pada masa-masa yang lalu. Baik itu berupa pelanggaran dosa, baik itu juga merupakan satu kutuk, baik itu juga merupakan satu penderitaan-penderitaan lain yang memang Tuhan izinkan dialami oleh seseorang, ya, agar kehidupan itu boleh berbalik kembali kepada Tuhan, ya. Jadi kadang-kala Tuhan mengizinkan satu penderitaan, satu aniaya, penyakit kita alami adalah tujuannya agar kehidupan kita boleh kembali kepada Tuhan. Ya, jika hari-hari ini kehidupan kita sudah meninggalkan Tuhan, ya, ada banyak kehidupan yang sudah meninggalkan Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh perempuan yang meleleh darah ini juga sudah lama meninggalkan Tuhan. Ya, dia baru ingat kepada Tuhan pada saat Tuhan itu datang melawat kotanya, ya, dan di sana dia mendengar Tuhan ada di sana, kemudian dia bergegas kembali kepada Tuhan. Inilah yang merupakan kebiasaan dari kehidupan manusia, ya. Manusia kerap kali baru ingat kepada Tuhan pada saat dia sudah mentok. Dia sudah habis uangnya, habis hartanya. Ya, di dalam ayat yang ke berapa tadi dikatakan dia sudah banyak menghabiskan biaya untuk biaya pengobatan, ya, untuk berobat, ya. Di dalam ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, hartanya, uangnya, semua dipakai untuk mengupayakan kesembuhannya, tetapi tidak ada hasil. Namun pada saat dia mendengar ada pribadi Yesus datang melawat kotanya, maka di sana ada satu dorongan dari dalam dirinya. Ya, tentunya ini bukan dari kehidupannya sendiri, usahanya sendiri, tetapi ini semata-mata adalah kasih karunia Tuhan yang sudah mendorong kehidupan perempuan ini agar lewat penyakit ini, perempuan ini boleh memuliakan Tuhan. Inilah cara Tuhan menyadarkan, mengingatkan kehidupan manusia khususnya yang kerap kali lupa kepada Tuhan, ya. Tetapi justru pada saat-saat mengalami satu derita, kesusahan, dan juga masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, baru ingat kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kalau kita baca ayat 27 sampai dengan yang ke-29, ya, di sana dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab dia punya keyakinan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, ya. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, ini yang dialami oleh perempuan itu. Dia mampu menarik kuasa Allah, ya, diserap di dalam kehidupannya untuk bisa mengalami satu kesembuhan dari sakit yang dideritanya sekian lama, ya 12 tahun. Ya, ini tentunya membutuhkan satu pergumulan yang tidak mudah, ya. Dia menjamah, menyentuh jumbai jubah seperti gambar yang kita bisa lihat itu. Jumbai itu seperti jalinan benang, ya, atau tali yang dilekatkan pada
jubah dari umat Israel, ya, sebab ini merupakan satu keharusan, ya, bagi Tuhan. Ya, nanti kita akan bercerita meneliti tentang jubah ini sendiri, ya, sebab jubah ini memang Tuhan nyatakan pada umat Israel menjadi satu ketetapan peringatan kepada umat Israel lewat jubah, ya, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15, tapi nanti kita akan bicarakan hal itu, ya. Kita sekarang menginjak pada ayat yang ke-30. Ya. Ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling dari di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ya, murid-murid pada saat itu tidak mengerti bahwa ada kuasa yang keluar dari pribadi Yesus. Ya, oleh jamahan dari seorang perempuan. Perempuan ini selalu menggambarkan gereja Tuhan yang bisa menarik kuasa Tuhan lewat imannya. Luar biasa. Ya. Di dalam ayat yang ke-33, di sana pada saat Yesus bertanya siapa yang menjamah aku, dan Yesus memeriksa sekeliling yang ada di sana, orang-orang sekitar dekat Yesus pada waktu itu, maka perempuan ini tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dia kemudian bercerita apa masalah yang dialaminya dan bagaimana keyakinannya terhadap pribadi Yesus. Ya, ini satu pelajaran yang luar biasa yang boleh kita petik, ya, dan boleh kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami satu masalah, pergumulan yang sampai dengan saat ini kita belum menerima satu jawaban dari segala persoalan yang kita hadapi, mari kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh perempuan yang meleleh darah selama 12 tahun ini. Walaupun ini merupakan waktu yang cukup lama sebenarnya, ya, sebenarnya tidak harus terlalu lama mengalami satu penderitaan, harus habis-habisan lebih dahulu. Pada saat mentok baru kemudian ingat kepada Tuhan. Ya, tidak demikian juga. Jangan kita berlarut-larut membiarkan masalah itu ada dalam kehidupan kita. Apapun bentuk masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita bawa di dalam doa. Kita merendahkan diri sebagaimana perempuan ini tersungkur di depan kaki Yesus, ya, menyembah kepada Tuhan. Itu yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Datang dengan satu kebutuhan yang sungguh. Ya, mari kita belajar tentang pengharapan yang dimiliki oleh perempuan ini, ya. Kita kembali pada ayat yang ke-27, ya, dari Markus pasal yang ke-5. Di sana dia dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini datang kepada Yesus ini tentunya dengan satu usaha yang benar-benar luar biasa, ya, sebab dia dalam kondisi yang sakit, ya, dia harus menempuh satu perjalanan, ya, entah jauh atau tidak, ya, tempat Yesus pada waktu itu, ya, dengan atau dari rumahnya, ya, dia harus melakukan satu perjalanan ke tempat Yesus. Dan di sana pun dia harus mendapat rintangan, halangan dari orang banyak yang mengerumuni Yesus pada waktu itu, ya, sebab dia tahu benar tentang pribadi Yesus ini sebenarnya yang harus kita miliki. Kalau kita mau benar-benar percaya
tentang pribadi anak Allah, pribadi Yesus, kita juga harus percaya benar. Dia merupakan pribadi anak Allah yang penuh dengan kuasa, ya. Dan dia tahu dia akan mengalami satu kesembuhan. Itu merupakan modalnya. Walaupun dihalangi dengan berbagai macam benteng-benteng yang membatasi dia untuk mendapatkan menjumpai pribadi Yesus, itu dia terobos, ya. Jadi pengharapan yang kita ingin pelajari adalah pengharapan dari perempuan ini yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, ya. Itu yang pertama. Pengharapannya tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Walaupun dia harus menghadapi tantangan, rintangan dari banyaknya orang yang ada pada saat itu. Dia berusaha menerobos. Ya, ini satu usaha yang harus dilakukan dari kehidupan kita juga. Kalau kita ingin mendapatkan satu solusi dari masalah yang kita hadapi, kita harus berani datang kepada Yesus. Walaupun ada tantangan, kita harus bisa terobos itu, ya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan meleleh darah ini, ya. Demikian juga ada satu kisah di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 26 tentang seorang yang lumpuh yang diusung oleh 4 orang karena di rumah tempat Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang banyak, ya, atau berbicara firman pada waktu itu sudah penuh, ya. Jadi mau tidak mau dia harus melewati atap rumah, ya. Atap rumahnya dibobol. Kemudian orang yang sakit lumpuh ini diturunkan persis di tengah-tengah Tuhan yang saat itu sedang berbicara atau menyembuhkan orang-orang pada waktu itu yang ada di tempat itu, ya. Ini merupakan satu usaha, perjuangan yang luar biasa, ya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan kalau ada masalah kemudian kita kurang ada satu kurang ada satu greget gitu ya untuk menghampiri Tuhan. Sepertinya kita ini tidak mau berusaha dengan lebih sungguh lagi, ya, untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan, ya. Coba contohlah perempuan yang meleleh darah ini. Dia bukan dengan begitu mudah mendapatkan pribadi Yesus untuk menerima kuasa dari Tuhan, ya. Dia melewati satu perjuangan, ya, dalam kondisi yang sakit. Dia tetap berusaha. Aku harus bisa berjumpa dengan pribadi Yesus. Itu yang menjadi tekadnya. Yang kedua, kita baca ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, kondisi wanita atau perempuan ini justru memburuk, ya. Dia sudah kehabisan segala apa yang ada padanya. Dia sudah tidak punya apa-apa. Anggap saja dia sudah pada kondisi yang nol, ya. Kalau dikasih bilangan nol, ya. Tetapi yang harus kita hargai, ya, di situ dikatakan ia telah menjadi melarat, ya, kalau terjemahan lain, ya. Dia sudah tidak punya apa-apa. Dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, yang kita ada adalah iman, ya. Iman yang harus kita pakai untuk bisa mewujudkan karya Allah di dalam kehidupan kita. Pada ayat 26 ini bicara tentang pengharapannya yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dirinya sendiri. Ya. Perempuan ini memang sudah tidak punya apa-apa. Ya. Namun dia memiliki pengharapan, dan pengharapannya dia utamakan, ya,
untuk mendapatkan pribadi Yesus. Dia tidak, pengharapannya tidak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, walaupun dirinya itu sudah tidak punya apa-apa. Namun yang dia miliki adalah sikap yang nekat, ya, yang betul-betul luar biasa. Ia fokus kepada pribadi Yesus dan menggantungkan harapnya pada pribadi Yesus saja. Itu yang sangat menonjol dari pribadi perempuan ini. Ya, jangan kita hanya membaca kisah ini hanya begitu saja, ya, tanpa melihat perjuangan yang harus dilakukan oleh perempuan itu. Ya, dalam kondisi yang sakit, dia punya satu tekad yang luar biasa. Dia harus melakukan satu perjalanan, ya, mungkin cukup jauh. Dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam sekitar, ya, dia tidak memperhatikan kondisinya, ya. Yang penting dia dapat berjumpa dengan pribadi Yesus dan dia percaya benar, dia yakin sekali dia akan mengalami satu kesembuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-28 di sana dikatakan, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh, ya. Asal saja kujamah jubahnya aku akan sembuh. Ini iman yang luar biasa, ya. Di situ dikatakan jubahnya, tetapi di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, coba Hen, Matius 9 ayat yang ke-20, ya. Di sana dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Sekarang kita baca juga di dalam Lukas 8 ayat 44. Lukas 8 ayat 44. Jadi tadi bicara tentang jumbai jubah, ya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, yang dijamah itu adalah jumbai jubah Yesus. Ya, tadi kita sudah melihat gambar dari jumbai jubah. Ya, ternyata saya selidiki jumbai jubah ini memang merupakan satu aturan yang Tuhan buat kepada umat Israel, ya. Dan jumbai jubah ini merupakan satu peringatan Tuhan kepada umat Israel. Tujuannya apa? Kita baca di dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai dengan 40. Bilangan 15. Bilangan 15 ayat 37 sampai dengan 40, ya. Saya bacakan. Perikopnya jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, atau jubah mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Tapi di dalam terjemahan lain, King James, itu menunjuk pada warna biru, ya, tidak ada unsur ungu, ya, warna biru, ya. 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Jadi jumbai ini Tuhan perintahkan untuk dibuat pada tiap punca jubah dari umat Israel secara turun-temurun, ya. Tujuannya apa? Adalah agar umat Israel kalau melihat jumbai itu mengingat kepada perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi inilah merupakan tujuan Allah memberikan jumbai pada jubah dari umat Israel, ya, seperti yang dikenakan pada jubah Yesus. Itu ada jumbainya.
Sebab memang itu merupakan satu peraturan ketetapan dari Tuhan, ya, dengan maksud yang sudah kita baca dari ayat 40, maksudnya supaya kamu mengingat. Mengingat apa? Mengingat perintah Tuhan dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ya, jadi luar biasa pelajaran tentang jumbai jubah ini. Jadi perempuan ini pun sebenarnya dia mengingat kembali mengapa dia jamah jumbai jubah Yesus itu, karena dia ingat kepada firman ini, ya, perintah ini. Jumbai itu mengingatkan kepada firman yang Allah berikan untuk dilaksanakan bagi umat Israel, agar umat Israel itu menjadi kudus. Ya, firman itu menguduskan kehidupan kita sebagaimana tertera di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu kudus sebab menjadi bersih oleh karena perkataanku. Ya, firman Tuhan menguduskan kehidupan kita. Firman Tuhan itu menyucikan di dalam Efesus 5 ayat yang 26, 27. Ya, itu juga mengatakan firman itu memandikan kita. Tujuannya agar kita menjadi kudus. Ya, ini juga punca atau jumbai jubah. Jumbai itu sama dengan rumbai, ya, rumbai, tali jalinan yang diikatkan, ya, seperti tadi kita lihat di gambar, ya, yang dipilin-pilin begitu, ya. Kemudian itu digantungkan begitu, dan itu yang dijamah, ya. Itu berarti bahwa kehidupan perempuan ini juga berpegang pada firman, ingat kepada firman Tuhan, ya. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita, agar kehidupan kita selalu ingat kepada firman-Nya. Ya, di dalam Maliaki pasal yang keempat, ayat yang keempat, Maliaki 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan pada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, kita harus ingat kepada hukum Tuhan, ya, yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Horeb, ya. Jadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu mengingat, menyimpan firman itu di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menginginkan firman-Nya itu benar-benar tertulis di dalam loh hati kita. Disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 kalau tidak salah, ya. Ya, jadi kehidupan kita harus benar-benar bisa menyimpan, mengingat firman Tuhan, ya, setiap saat, ya. Hidup kita berdasarkan firman-Nya. Manusia hidup bukan saja dari roti saja, ya, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kehidupan itu bukan hanya bergantung dari makanan secara lahir, tapi juga makanan secara rohani. Itulah firman Allah yang sanggup menumbuhkan rohani kita, mendewasakan rohani kita, sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi satu pribadi yang Tuhan muliakan. Sebab tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah agar manusia itu kembali lagi kepada porsi yang sebenarnya yang dimiliki oleh manusia pada penciptaan awal, itu dalam kondisi mulia, kemuliaan. Ya, puji nama Tuhan. Faktor lain yang menyebabkan mukjizat terjadi atas perempuan yang meleleh darah itu juga, yang pertama adalah karena ketulusan hati perempuan itu. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-33. Ya, Markus 5 ayat 33. Di sana dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ada ketulusan hati, ya. Datang kepada Tuhan harus dengan tulus ikhlas, ya. Jangan dengan motivasi yang macam-macam, jangan neko-neko, ya.
bersihkan pikiran kita dari segala motif-motif yang tidak baik, yang tidak berkenan. Ya, kita fokuskan mencari Tuhan, ya Tuhan aja. Ya, jangan kita mencari Tuhan karena kita menginginkan berkat. Pastilah berkat itu akan mengikut kalau kita mendapatkan Tuhannya. Pribadi Tuhan itu yang harus kita utamakan untuk kita cari, bukan berkatnya. Berkat itu hanya mengikut, ya. Kalau kita dapatkan pribadinya, tentu yang lain akan diberikan, ya. Jadi jangan tujuan kita tidak baik, ya, kurang murni lah, saya katakan begitu, ya. Mencari Tuhan karena ada satu keinginan agar hidupnya diberkati, ya. Memang sih begitu, ya. Tetapi utamakan kita mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkat yang ada padanya, ya. Tetapi kita mengasihi Tuhan itu karena memang hidup kita ini sudah mengalami satu penebusan yang luar biasa. Itu harus kita hargai, ya. Yang kedua, perempuan ini berani tampil dan tersungkur, sikap merendahkan diri, ya. Puji Tuhan, di dalam ayat 33 tadi dia tersungkur di depan Yesus. Ya, ini sikap merendahkan diri. Kita sekarang baca di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, ya. Jadi ada keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus sebenarnya di sini, ya. 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, kembali lagi disinggung, kalau kita menghadap Allah, miliki hati yang tulus, ya tulus, yang ikhlas, dan keyakinan yang teguh, seperti yang dimiliki oleh perempuan ini. Jadi, apa yang didapatkan perempuan ini, dia bisa menarik kuasa Tuhan yang luar biasa, menyembuhkan sakitnya yang sudah dideritanya sekian lama itu. Karena dia datang dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, ya. Ini yang juga yang mempengaruhi kesembuhan atau mujizat yang dialami perempuan itu. Yang ketiga, pandangan matanya hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Ya, ini sangat penting, ya. Kalau kita mau mencari Tuhan, ya, jangan pandangan kita arahkan ke berbagai tempat, ya, tetapi arahkan kepada satu atau fokus pada satu titik aja, pada pribadi Yesus. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi pandangan yang tertuju pada pribadi Yesus. Ya, dalam perlombaan kita harus mengarah tujukan pandangan kita pada satu titik saja, ya, garis finish. Ya, tidak tolah-toleh. Ya, kalau kita banyak tolah-toleh berarti kita tersalib dengan yang lain, ya. Tapi berlari dengan cepat kepada tujuan yang kita akan capai di depan kita, ya. Jangan menoleh ke belakang, ya. Jangan menoleh ke samping, ke kiri, kanan, dan sebagainya, ya. Tapi arahkan pandangan kita tertuju kepada pribadi Yesus saja, ya. Dalam Taurat, penyakit meleleh darah itu adalah sesuatu yang najis. Di dalam Imamat 15 ayat yang ke-25. Imamat 15 ayat yang ke-25. Ya.
Imamat 15 ayat 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya. Terus cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ya, jadi dalam kondisi yang najis. Selama 12 tahun perempuan ini ada dalam kondisi najis. Kita tahu kenajisan harus mengalami satu basuhan dari kuasa darah Yesus. Ya, kita membaca sekarang di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ya, ini secara Taurat dulu disucikan, ditahirkan lewat darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda. Menguduskan, menyucikan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14, ini dalam perjanjian baru, dalam zamannya Tuhan, ya betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, puji Tuhan. Jadi, kita harus mengalami satu penyucian. Ya, jangan dalam kondisi yang najis, seperti kondisi perempuan itu pada saat dia mengalami sakit meleleh darah selama 12 tahun. Selama itu, dia tetap najis. Ya, dia tidak suci. Untuk itu, kita harus melibatkan darah Yesus untuk menyucikan kehidupan kita, supaya kita di sini dikatakan bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Tujuan penyucian itu adalah supaya kita bisa kembali kepada Allah dan beribadah kepada Dia dengan benar. Ya, sebab kita tidak mungkin datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak layak. Ya, kalau kita sudah dibersihkan, kita mau beribadah, kita harus datang dengan satu kondisi yang layak, pakaian yang layak, pakaian jangan sembrono, ya. Kalau melaksanakan ibadah, ya, kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, dalam kita harus juga punya satu sikap yang baik, ya, hormat, ya, tidak sembrono, ya, tidak asal-asalan dalam kita yang gelap itu dirubah menjadi terang. Ya, dulu kehidupan kita ada dalam gelap, tetapi sekarang Tuhan sudah nyatakan atau pindahkan hidupnya ada di dalam terang. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus. Berbahagia kehidupan kita kalau kita bisa mengalami satu kondisi hidup di dalam terang, ya, dan terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Itu sangat kita butuhkan, ya. Wajah kemuliaan itu ada di dalam firman-Nya yang bisa memantulkan kepada kehidupan kita. Pada wajah kita, wajahnya Kristus. Sehingga kehidupan kita merupakan kehidupan yang benar-benar dapat menjadi terang. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita membaca di dalam
Injil Matius. Matius yang yang ke-5 ayat yang ke-16 kalau tidak salah ya. Ya, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengajak semua pada rekan-rekan saya agar dalam kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar datang dengan satu kebutuhan yang sangat besar, ya, dengan satu kebutuhan yang besar, ya. Ya, jangan kita datang asal-asalan, ya, tapi mari coba rubahlah sikap kita. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita memang sangat butuh kepada Tuhan, ya. Dalam kondisi apapun, jangan pada saat susah saja kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam saat keberkatan juga, dalam saat kita sukacita, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita ini sangat membutuhkan Dia dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Ya, jangan kita hanya datang kepada Tuhan pada saat kita senang. Ya, tidak ada artinya. Ya, kita tidak bisa mengalami satu keindahan hidup di dalam Tuhan. Ya, kita tahu apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita semua. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, niscaya segala permasalahan kita akan Tuhan selesaikan. Ya, itu yang menjadi keyakinan saya. Saya juga punya masalah. Ya, di sini bukan tidak punya masalah, ada masalah. Setiap pribadi punya masalah. Masalah saudara dengan masalah saya mungkin beda. Ya, tetapi tetap saja ada masalah yang saya harus gumuli ya sampai dengan saat ini. Walaupun saya belum bisa menyelesaikan semua masalah saya, tapi saya tetap berharap dan datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, bukan berarti saya hanya pada saat saya ada masalah saya datang kepada Tuhan, tidak. Ya, tapi saya belajar untuk mencari Tuhan dengan tulus, tidak neko-neko. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi penderitaan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi kesukaran, kesusahan saudara dan saya, Tuhan tahu. Bukannya Tuhan tidak tahu. Dia tahu dan Dia siap menolong saudara. Asal saja kita mau datang kepadanya, tersungkur di depan kakinya, jamah jumbai jubahnya, ingat kepada firman-Nya. Katakan apa yang engkau ingat dari firman-Nya. Firman itu akan menjadi daging dalam kehidupan kita. Dan firman itu akan mengerjakan dalam kehidupanmu apa yang engkau kehendaki. Apa yang engkau gumuli saat ini. Tuhan akan bekerja. Tuhan melawat saudara saat ini. Saya merasakan kuasa-Nya ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya mohon mungkin ada Ibu Hengki bisa berdoa, ya, berdoa untuk pemberitaan firman Allah, dan kemudian Ibu Xiaofeng berdoa untuk perkara-perkara pekerjaan Tuhan dan juga untuk lain-lain juga, ya, dan juga saya juga ingin menunjuk pada Ibu Adam, ya, Ibu Adam, ya, yang ketiga, ya. Yang mana yang belum didoakan, coba didoakan. Ya, coba saya minta pertama Ibu Hengki berdoa. Kita naikkan satu pujian. Tangan apa?
selalu diulurnya. Bagikan rasa Yesus Tuhanku. Kasih putri. Ibu, dia akan berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kembali malam hari ini, Engkau membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Saat malam hari ini Tuhan, kami sangat-sangat membutuhkan Engkau. Biar dalam kehidupan kami, ada rasa takut dan gentar akan Engkau. Dan saat-saat ini Tuhan, Engkau telah menyucikan hati kami, membawa kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu. Seperti wanita yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dia mencari Engkau. Saat bertemu dengan Engkau Tuhan, di jam-jam jubah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan, dan kesembuhan terjadi. Bahkan dia Tuhan mengakui segala kesalahannya, segala kekurangannya. Dia sujud menyembah-Mu Tuhan. Itulah yang terbaik untuk wanita ini Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami. Seperti iman yang dimiliki oleh wanita ini Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mencari hadirat Engkau. Dengan sungguh-sungguh kami menjamah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya kekuatan dari Engkau. Hanya kebenaran-Mu Tuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Supaya setiap langkah-langkah kami, setiap perkataan kami, Tuhan kami bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar ada satu pengharapan yang besar datangnya dari Engkau. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu. Karena kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarkan mata hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan senantiasa membentengi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyirami kerohanian kami Tuhan. Dan setiap perkataan hamba-Mu, dan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi membawa kami lebih mengerti, lebih menyadari betapa besar kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jangan takut dan gentar akan Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami senantiasa akan menghormati dan menghargai Engkau Tuhan dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Artawan sekeluarga Tuhan bersama keluarganya. Di mana beliau berada Tuhan, kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau siap menolong mereka. Engkau siap memberikan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Jadi istimewa dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kali pada malam hari ini kami rindu doa syafaat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, baik dari Getsemani Tuhan, jemaat-Mu. Engkau melihat Tuhan saat-saat ini kami beribadah lewat streaming, lewat YouTube Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya roh kami telah Kau satukan Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Maka itu Bapa, malam hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di mana
pada hari Selasa seperti malam hari ini Tuhan ada ibadah doa. Kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah doa ini, Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua. Engkau akan mendengarkan seru doa kami. Engkau akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami, Tuhan. Saat kami dengan sungguh-sungguh datang kepada Engkau, dengan tujuan kami ingin bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hari Jumat Tuhan, di mana ada pembahasan Alkitab Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kepala kami Tuhan. Kami menyadari pada akhir zaman Tuhan kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan kami senantiasa bersiap-siap Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami sudah menyediakan kehidupan kami. Karena Engkau senantiasa menyucikan kehidupan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dan menguduskan dengan Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hari Sabtu Tuhan, di mana doa pagi, walaupun tidak banyak yang kami terima, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan untuk hari Minggu Tuhan, di mana ibadah raya, kami senantiasa mengikuti Tuhan, biarlah kami tidak secara jasmani Tuhan kami mengiringi Engkau, tapi kami menerima kebenaran firman-Mu pada hari ibadah raya itu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami mencari Engkau dengan kebenaran firman-Mu dan perjamuan-perjamuan kudus yang kami terima. Itulah yang menyucikan kehidupan kami, yang menuntun kami Tuhan, saat-saat kami lemah, saat kami tidak berdaya, hanya Engkau yang mampu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang senantiasa rindu untuk melihat domba-dombanya, senantiasa Tuhan disegarkan oleh kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu. Yang Kau memberkati hamba-Mu bersama Ibu Gembala, bersama keluarganya Tuhan, tetap dalam perlindungan-Mu, tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu tetap setia untuk senantiasa membawa kami domba-domba-Mu ini Tuhan, untuk disegarkan jasmaninya dan rohaninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian refrennya tadi, tangannya diulurnya. Tangannya. Kita akan berdoa jemaat tadi dan juga yang susah, yang lemah, yang sakit, doakan, dan juga untuk pekerjaan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk pandemi yang agar Tuhan juga bisa dapat menyelesaikan. Ya, Ibu Eki akan berdoa. Tangannya selalu diulurkan bagi Ibu Hengki. Berjamaah Yesus Tuhan. Kasihan Putrinya. ya. Ibu Hengki berdoa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, selama dunia ini kami tak lupa dari masalah, tapi Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu Tuhan mengucap syukur Tuhan. Sebab ujian yang kami hadapi ini Tuhan untuk mengimani, untuk Tuhan meningkatkan ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan semua ini Tuhan seizin Engkau, tapi Tuhan Engkau ingin supaya kami belajar Tuhan untuk selalu merendahkan diri Tuhan di bawah kaki-Mu, dan kami selalu Tuhan memandang Tuhan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Sebab suatu waktu Tuhan Engkau Tuhan akan menghadapi Tuhan Engkau Tuhan
akan mengatasi segalanya Tuhan. Sebab itu Tuhan, asal kami Tuhan selalu bersyukur dan hidup kudus Tuhan, maka Engkau akan mengadakan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Bela firman-Mu Tuhan, selalu makin hari makin dibukakan rasa firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan, teman-teman kami yang sakit Tuhan, baik itu saudara Fang-Fang, saudari Fang-Fang Tuhan, Nathan Tuhan juga Tuhan, dan lainnya Tuhan. Kami dapat sebutkan satu persatu Tuhan, untuk Tuhan susu adik kami minta Tuhan, juga mau tolong Tuhan. Engkau tahu keadaannya Tuhan, bila semua ini Tuhan, biarlah kami semua ini bersandar atas nama-Mu Tuhan, seperti dalam firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan akan mengadakan kesembuhan asal kami menjamah jubah-Mu Tuhan, asal kami mendengarkan melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau akan mengadakan keajaiban, Engkau akan mengadakan kesembuhan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami doa hamba-Mu seluruh muka bumi ini, hamba-Mu pelosok-pelosok desa. Engkau memberkati hamba-Mu, bila hamba-Mu ini kekuatan dan memberkati Tuhan, dan berkerasa firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan dapat dilaporkan di mana-mana Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami doa Bapak kami Atawan, berkerasa firman-Mu lebih hari lebih lanjut Tuhan. Engkau memberkati hidup Nika, tolong Tuhan segala keperluannya, dan segala masalahnya Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, makasih. Demikian doa kami ini kami balaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Xiaofeng berdoa kemudian ya untuk ya yang lain ya. Coba Ibu Xiaofeng. Ibu Xiaofeng ada? Terima kasih. Ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau meneguhkan kehidupan kami ini Tuhan, untuk berpegang pada firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami ini Tuhan, penuh dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami berpengharapan kepada firman-Mu Tuhan. Jikalau kehidupan ini mendapat masalah Tuhan, kita akan mendapat kemenangan Tuhan, jikalau hidup ini ada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, untuk Bapak Jokowi pemerintahan Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi Tuhan, dan wakilnya Tuhan, dan pemerintah yang lain-lain Tuhan, menteri-menterinya ya Tuhan. Engkau berkati, biarlah bekerja dengan sama-sama Tuhan dalam membangun bangsa Indonesia ini Tuhan, juga kepolisian Tuhan, TNI Tuhan, untuk melindungi negara ini Tuhan dari masalah-masalah yang sangat mengejutkan Tuhan, masalah yang sangat rumit Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan, Engkau yang akan bekerja Tuhan, Engkau jamah Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan rumah-Mu yang ada di Kenjeran Tuhan, yang lama kami tinggalkan Tuhan. Engkau akan melindungi Tuhan, Engkau akan menjamah Tuhan Bapak Basuki Tuhan, Engkau akan melindungi semuanya, keluarganya Tuhan, semua yang akan Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau akan memberkati semuanya Tuhan. Engkau berkati juga saudara Bapak Artawan Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan, akan mendapat pembukaan firman Tuhan lebih lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita naikkan sekali lagi refren biar ku jawab. Tangannya selalu diulur ya. Kemudian Ibu Adam berdoa untuk doa syafaat bagi pemerintah ya, dan juga untuk COVID ya, dan mungkin yang lain yang perlu didoakan. Ibu Adam. Henry kan pandu Henry.
Tolong di-unmute suaranya, Bu Adam. Tangannya selalu diulurnya baginya agar sinar kasihnya ku terima. Terima kasih Tuhan. Jika kami masih boleh bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, jika sampai saat ini Tuhan kami masih bisa menerima firman yang Tuhan berikan dalam hidup ini Tuhan. Meskipun di dalam masa yang sulit ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau enggak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Seperti kehidupan daripada perempuan yang meleleh darah Tuhan. Yang dia hanya berharap akan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang luar biasa Tuhan dalam kehidupannya. Harapannya hanya kepada pribadi-Mu Tuhan. Asal dia Tuhan bisa menjamah jubah daripada-Mu, jubah-Mu Tuhan. Di situ Tuhan Engkau memberikan dia kesembuhan. Juga kepada kehidupan kami sekalian Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu Tuhan. Terutama di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami hanya bisa berharap akan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi Allah yang begitu besar dalam hidup ini Tuhan. Asal hidup ini Tuhan mengakui dengan tulus bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar dan benar dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan pemeliharaan-Mu luar biasa dalam hidup ini. Amin. Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa. Doa syafaat Tuhan. Untuk Tuhan hamba-hamba-Mu yang hidup di pelosok desa, jauh daripada kota Tuhan. Mereka yang menderita Tuhan, Engkau memelihara mereka Tuhan. Engkau memberikan satu kemenangan bagi mereka semuanya Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan Tuhan, anak-anak-Mu mungkin yang tidak bisa mendengarkan, mengikuti Zoom maupun live streaming Tuhan, tapi Tuhan mau menjamah. Engkau memberikan Tuhan satu saat Tuhan, mereka boleh mengerti juga Tuhan, bahwa pribadi-Mu, firman-Mu itu yang memberikan kekuatan kepada mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, tua-tua sidang berserta keluarga Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan terus membuka rahasia firman-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih. Ada gangguan sinyal. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Republik Indonesia yang mengalami banyak masalah ini Tuhan, yang mengalami krisis Tuhan. Tetapi Tuhan satu saat Engkau memberikan Tuhan semua Tuhan, yaitu Tuhan pemulihan
dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan vaksin boleh berjalan dengan semua, dengan pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami semuanya Tuhan. Untuk kami bisa ibadah kembali Tuhan, tatap muka Tuhan. Untuk mendengarkan firman yang selalu memuaskan hidup ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk generasi-generasi kaum muda yang menjadi generasi penerus kehidupan kami Tuhan. Kau terus memberikan Tuhan mereka semuanya tanggung jawab yang benar-benar Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini senantiasa Tuhan. Apa yang Engkau firmankan Tuhan, benar-benar itu boleh menjadi rema dalam hidup ini Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Berikan juga Tuhan Bapak Artawan yang Engkau sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memakai kehidupannya Tuhan. Suami istri ini Tuhan melayani pekerjaan-Mu juga yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka semuanya. Berikan tubuh sehat walafiat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seruan doa kami. Yang banyak kekurangan, kelemahan ini Tuhan. Hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi mempelai laki-laki kami yang di sorga. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pada akhir ibadah kami pada petang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam Tuhan. Bila Engkau pakai Haleluya. apakah kami sudah bersekutu pada kesempatan ibadah petang hari ini. Engkau lawat kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu juga segala Tuhan kesusahan dan penderitaan kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami selalu boleh mendekatkan diri hanya kepada pribadi-Mu. Dan kami selalu ingat kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu yang mengandung janji-janji-Mu, ya dan amin. Kehidupan kami hanya berpegang pada firman-Mu saja. Dan Engkau yang akan menggenapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Asal saja kehidupan kami boleh bertekun sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Allah Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu dari sejak malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan berkati kita sekalian.